Bab 209. Klutang akan bertunangan. Klutang ingin mengucapkan selamat tinggal pada Kingston Jiang. Namun, dia tidak mampu mengatakannya. Sekarang dia hanya pergi mencari David Wei dulu, dan setelah bersama David Wei, barulah dia akan menjelaskannya kepada Kingston Jiang nanti. Dia benar-benar tidak punya cara lain. Jika tidak mencari David Wei, adiknya akan mati, dan keluarganya akan hancur berantakan. Dan Kingston Jiang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di Jiangzhou, dia juga tidak berpikir terlalu banyak. Sekarang dia tidak bisa pergi dan harus berada di sisi Blodi, memperhatikan kondisi fisiknya setiap saat. Klutang pun menelepon David Wei. Jingxiu Village, villa keluarga Wei. Klutang duduk di sofa. Untuk menemui David Wei, dia sengaja berdandan, mengenakan gaun bertali putih seksi, dengan leher putih dan lengan terbuka. David Wei duduk di samping, mengamati Klutang. Melihatnya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas lagi, ekspresinya dipenuhi dengan kepuasan. Sempurna, benar-benar wanita yang sempurna. Klutang, kamu sudah memikirkannya baik-baik ya, bukan karena aku memaksamu. Klutang menganggukkan kepala. Wei, Tuan Muda Wei, aku sudah memikirkannya, sekarang ini suamiku sedang melakukan perjalanan bisnis. Ketika dia kembali, aku akan bercerai dengannya dan menikah denganmu. Jika kamu merasa aku rendah, aku akan menjadi istri keduamu, menjadi selingkuhanmu. Dia mengangkat kepalanya, menatap David Wei, menggigit bibirnya lalu mengucapkan kata-kata ini, dia merasa dirinya sungguh tidak tahu malu. Tapi dia tidak punya cara lain lagi. Aku mohon Tuan Muda Wei untuk mengambil tindakan, tolonglah aku, selamatkan adikku. Tatapan David Wei berhenti di badannya. Bahkan jika dia telah melihat banyak wanita cantik dan bermain dengan banyak wanita cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya dan bertanya, oh ya, di luar ada desas-desus bahwa kamu belum berhubungan seks dengan suamimu, apakah itu benar? Klutang menundukkan kepalanya dan mengangguk dengan lembut. Hati David Wei tergerak. Tak disangka, masih produk original. Apakah Kingston Jiang tidak mampu, atau karena alasan apa? Oke, aku akan membawamu untuk menemui Kak Ken itu, jangan khawatir, setelah menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan menyentuhmu, aku akan memberitahu seluruh dunia, aku akan bertunangan denganmu, menikah denganmu, agar kamu menjadi Nyonya Wei. David Wei tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyentuh Klutang secara paksa. Cintanya tulus kepada Klutang. Dia ingin menikahi Klutang. Menikah dengan terang-terangan. Setelah bertunangan, jika kamu ingin menjadi ibu rumah tangga juga boleh. Jika kamu ingin berusaha di luar, aku akan memberi kamu uang dan membiarkan kamu memulai bisnismu sendiri. Singkatnya, semuanya terserah kepadamu. Terima kasih. Klutang menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia sudah dipaksa sampai ke jalan buntu. Seperti kata pepatah, tertolong di luar dugaan dari keadaan putus asa. Jika dia tidak dalam situasi putus asa, dia tidak akan datang mencari David Wei. Selain itu, David Wei masih lumayan. Terlepas dari latar belakang dan sikapnya, dia jauh di atas Kingston Jiang. Yuk kita pergi. Dia mengulurkan tangan dan menarik Klutang. Tubuh Klutang kaku, sedikit menarik tangannya kembali. Maaf, aku terlalu tiba-tiba. David Wei segera meminta maaf. Dia terlalu tidak sabar. Cepat atau lambat Klutang akan menjadi wanitanya. Dia akan membiarkan Klutang jatuh cinta padanya dengan rela. Tidak apa-apa. Klutang tersenyum sedikit dan berdiri. David Wei membawa Klutang keluar dan pergi ke Villa Osmanthus. Villa Osmanthus, terletak di pinggiran kota, adalah salah satu markas Kenma. Villa, ruang bawah tanah. Klantang diikat di sini dan dipukuli hingga sekujur tubuhnya penuh luka. Kenma sedang duduk di kursi di ruang bawah tanah, merokok, memandang Klantang yang sekujur tubuhnya penuh luka, menyipitkan mata dan tersenyum. Klantang, masih ada waktu setengah hari, jika kakakmu tidak mendapatkan uangnya, kamu akan mati.
Gigi klan Tang sudah copot beberapa buah. Dia ingin berbicara, tetapi begitu dia berbicara, dia langsung merasakan sakit di mulutnya. Dia tidak bisa berbicara, hanya bisa merengek. Pada saat ini, seorang anak buah masuk dan berkata, "Kak Ken, Tuan Muda Wei ada di sini bersama Klutang." Cepat sekali. Ken Ma segera berdiri dan berkata, "Yuk keluar." Di lobi villa, duduk seorang pria dan seorang wanita. Ini adalah David Wei dan Klutang. Wajah David Wei sangat tenang. Klutang malah terlihat sangat cemas. Segera, Ken Ma berjalan dengan puluhan anak buah dan tertawa keras, "Aku pikir siapa? Ternyata Tuan Muda Wei dari keluarga Wei." "Klutang, aku kasih tahu kamu, meski yang kamu undang adalah Raja Langit, kamu tetap harus memberikan semua uang yang menjadi hutang saudara kamu." David Wei berkata dengan ringan, "Berapa banyak hutangnya?" Ken Ma berkata, "Total beserta bunganya adalah 1,6 miliar, Tuan Muda Wei, aku menghargaimu, jadi aku akan menerima 1 miliar. Aku akan memberikan uangnya dan segera lepaskan orangnya." Ken Ma melirik anak buah di sampingnya, dan berkata, "Bawa orangnya ke atas." "Siap." Beberapa anak buah pergi ke ruang bawah tanah dan segera membawa klan Tang yang penuh luka. David Wei berdiri dan berkata, "Uangnya, kamu pergi ke keluarga Wei untuk mengambilnya sendiri. Aku akan membawa orang ini pergi dulu. Tidak masalah kan?" "Tidak, tidak masalah, aku yakin Tuan Muda Wei tidak akan curang." "Surat hutangnya." Ken Ma segera mengeluarkan surat hutang dan menyerahkannya kepada David Wei. David Wei menyerahkannya kepada Klutang. Klutang tampak bersyukur, "Terima kasih, terima kasih." David Wei melambaikan tangan, "Kita sudah akan menjadi satu keluarga, untuk apa begitu sungkan? Cepat bawa adikmu ke rumah sakit, aku akan kembali dan bersiap-siap, kita langsung bertunangan besok." "Ah, ini, secepat ini." Klutang tertegun dan berkata, Aku belum bercerai." David Wei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kita tunangan dulu, nanti baru bercerai dengan Kingston Jiang." Awalnya, David Wei ingin mengatakan bahwa Kingston Jiang adalah naga hitam, dan dia sudah mati di jalur perbatasan Gunung Tian Shan belantara selatan. Setelah memikirkannya lagi, dia tetap tidak mengatakannya. Karena Klutang akan menjadi wanitanya, dia tidak ingin wanitanya sedih. Klutang terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan, "Baiklah, kalau begitu besok saja." Sekarang dia sudah tidak punya pilihan. David Wei telah banyak membantunya. Dan David Wei juga bagus dalam semua aspek. Dia membawa klan Tang yang terluka parah ke rumah sakit. Dan David Wei pulang untuk mulai mengatur acara pertunangan besok. Klan Tang hanyalah menderita sedikit luka luar, tidak terlalu parah. Dia bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit, setelah mengambil obat langsung boleh pulang. Keluarga Tang. Klutang menceritakan kisah tentang David Wei. "Apa?" Jasmine He berseru kaget, dan langsung tertawa terbahak-bahak, "Haha, seharusnya dari awal seperti ini, jika dari awal bercerai dengan Kingston Jiang dan bersama dengan Tuan Muda Wei, bukankah tidak akan beres semua masalahnya?" Klan Tang terluka, bersandar di sofa, dan berkata dengan senang, "Kakak, kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa merayu Tuan Muda Wei yang kaya? Berapa miliar bukanlah apa-apa, keluarga Wei mempunyai harta ratusan miliar, hanya mencabut sehelai rambut saja sudah lebih banyak daripada hasil Kingston Jiang bekerja selama 100 tahun. Mini Wu kemudian mengangguk, "Yah, betul sekali. Kak Klu, kamu harus banyak berterima kasih pada klan, jangan melupakannya jika sudah kaya." Klutang sedikit lesu. Dia mengabaikan keluarganya. Kembali ke kamar sendirian. Orang-orang keluarga Tang malah sangat bersemangat. Ini benar-benar mendapatkan pertolongan tak terduga di saat putus asa. Masalah yang tadinya sudah buntu, sekarang semuanya sudah berlalu, bahkan bisa mendapatkan seorang menantu yang hebat. David Wei sangat cepat kerjanya, dia segera mengirim mahar yang tak ternilai, jika ditotal semuanya bernilai lebih dari 1 miliar.
Segera setelah itu, sebuah pesan tersebar ke seluruh Jiangzhou tentang David Wei dari keluarga Wei yang akan bertunangan dengan Klutang. Acaranya besok tepat di Jingxiu Village, villa keluarga Wei. Berita ini tidak diragukan lagi adalah bom berdaya ledak dahsyat. Semua orang tahu bahwa pendukung di belakang Klutang adalah naga hitam. Begitu berita kematian naga hitam tersebar, David Wei langsung menginginkan Klutang. Semua orang tahu bahwa Klutang sudah bersuami. Belum terdengar kabar perceraian dari keduanya, tapi Klutang sudah akan bertunangan dengan David Wei. Pada waktu bersamaan, belantara selatan, rumah sakit area militer. Tubuh Bloody dalam keadaan kritis. Kingston Jiang dengan cepat pergi untuk menyelamatkan. Cedera Bloody terlalu serius. Jika ini adalah orang biasa, dia pasti sudah lama meninggal. Untungnya, Bloody sudah sering berperang. Kebugaran fisik yang tinggi serta keterampilan medis Kingston Jiang yang luar biasa, barulah bisa mempertahankan nyawa Bloody. Meskipun nyawanya berhasil dipertahankan, kondisi fisiknya masih sangat tidak stabil. Sekarang napas Bloody tiba-tiba melemah dan detak jantungnya hampir berhenti. Kingston Jiang menggunakan jarum perak untuk merangsang jantungnya dan mempertahankan vitalitasnya. Seluruh tubuh Bloody ditutupi dengan jarum perak. Setiap jarum perak itu tampak bergetar. Kingston Jiang menjaganya selama sehari semalam di rumah sakit, barulah nafas Bloody akhirnya stabil. Fuih. Melihat Bloody yang detak jantungnya kembali normal, Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Komandan, ada banyak panggilan tak terjawab. Begitu Kingston Jiang santai, Guili berjalan ke bangsal dan memberikan ponsel kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang mengambilnya. Dia menemukan banyak panggilan tidak terjawab, termasuk dari Klutang, Sheila Bai, Clara He, dan Nandiokin. Pokoknya orang-orang yang memiliki hubungan dengannya di Jiangzhou menelepon. Hanya saja sejak siang kemarin, dia sudah berada di bangsal, sedang mencoba menyelamatkan Bloody. Apakah terjadi sesuatu? Melihat banyak panggilan tidak terjawab, Kingston Jiang memiliki firasat buruk dalam hatinya. Bersambung.